Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia yang saya cintai, perkenalkan saya Mahani. Saya dosen Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tips bagaimana pola makan yang sehat. Intinya, kalau kita ingin sehat, pola makan kita itu harus bergizi seimbang. Prinsipnya ada zat gizi makro dan ada zat gizi mikro. Zat gizi makro itu adalah zat gizi yang diperlukan dalam jumlah besar, jumlah banyak, antara lain itu karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian ada zat gizi mikro, yaitu zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah relatif sedikit, misalnya vitamin, mineral, dan sebagainya. Tetapi meskipun sedikit tetap harus terpenuhi. Nah, kalau semua zat gizi tadi terpenuhi dari makanan kita sehari-hari, maka insya Allah kita akan hidup sehat, fungsi tubuh kita semua berjalan dengan baik. Ketika itu terjadi, maka insya Allah kita akan sehat dan jauh dari berbagai macam penyakit. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan gizi yang seimbang tadi? Yang pertama, kita perlu mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Tentu dengan porsi yang pas. Porsi yang pas ini tidak kekurangan, tidak terlalu sedikit, atau juga tidak berlebihan. Kalau porsi kita terlalu sedikit, maka ada resiko kita kekurangan zat gizi tertentu. Sebaliknya, apabila kita mengkonsumsi makanan ini berlebihan, dan kelebihan zat gizi ini akan menumpuk di dalam tubuh kita, dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Kekurangan zat gizi akan menimbulkan kita gampang terkena penyakit infeksi, misalnya gampang kena flu dan sebagainya, itu adalah akibat kekurangan gizi. Sistem imun kita lemah. Sementara kalau kita kelebihan gizi, maka akan mudah terkena penyakit degeneratif. Sebagai contoh misalnya kelebihan karbohidrat, kelebihan gula menyebabkan diabetes. Kelebihan lemak, kolesterol akan menyebabkan misalnya kita kena stroke, jantung koroner dan sebagainya. Kelebihan mineral misalnya kelebihan katakanlah natrium menyebabkan hipertensi dan sebagainya. Sehingga pada dasarnya sebetulnya kita perlu menjaga diri supaya zat gizi ini tidak kekurangan, tidak kelebihan. Oleh karena itu kita perlu mengkonsumsi makanan beraneka ragam makanan, kemudian porsinya tidak terlalu sedikit juga tidak berlebihan. Itu adalah kunci yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, bahwa kita juga perlu menjaga jam makan kita. Pada dasarnya kita sebagai muslim sudah punya panduan bahwa kita dianjurkan untuk makan ketika merasa lapar, dan kita diperintahkan untuk berhenti makan sebelum kenyang. Itu artinya kita sebagai kaum muslimin sudah ada panduan yang sangat baik, yang sangat nyata, bahwa kita tidak kekurangan makanan, juga tidak kelebihan. Itu sangat sesuai dengan prinsip ilmu gizi. Nah, kemudian bagaimana dengan jam makannya? Saya kira jam makan ini tergantung pola kebiasaan makan kita, kemudian seberapa besar porsinya. Kalau kita sarapan misalnya dengan porsi yang lebih sedikit dari biasanya, maka tentu kita sebelum jam makan siang akan merasakan lapar lebih awal. Atau sebaliknya, kita sarapan pagi melebihi dari porsi yang lazimnya kita, maka kita juga akan merasakan bahwa pada jam makan siang kita belum terlalu lapar. Oleh karena itu, jam makan ini perlu kita sesuaikan dengan kebiasaan kita sehari-hari, juga kita perlu memperhatikan porsinya. Saya kira itu tips sederhana supaya kita bisa hidup sehat dengan menjaga pola makan gizi seimbang. Dan sebetulnya untuk kita bisa hidup sehat bukan hanya gizi yang diperlukan. Misalnya istirahat yang cukup. Sehebat apapun, seimbang apapun gizi kita, kalau kita kurang tidur maka kita akan terkena penyakit. Begitu juga sebaliknya, kelebihan tidur juga akan mendatangkan masalah kesehatan. Jadi pola tidur, ya cukup tidur itu sangat penting. Yang kedua, kita juga perlu menjaga aktivitas fisik kita, olahraga kita. Cukup tidur, pola makan bagus, tapi kita tidak pernah berolahraga, juga tidak akan maksimal kesehatan kita. Aliran darah kita tidak lancar, menyebabkan kita gampang pegel-pegel dan sebagainya. Tapi dengan berolahraga dan beraktivitas fisik secara baik, aliran darah kita akan lancar, seluruh sel-sel tubuh kita mendapatkan pasokan gizi dengan baik, dan tentu saja toksin hasil metabolisme, sampah metabolisme akan lancar terbuang keluar dari tubuh kita, apakah itu melalui pernapasan,
melalui keringat, melalui urin, maupun melalui feses. Jadi itu kunci hidup sehat kita. Dan satu hal lagi sebetulnya yang tidak kalah penting adalah menjaga pikiran kita. Pikiran kita tetap positif, tetap bahagia, itu adalah bagian dari cara atau pola hidup sehat. Kalau kita bisa melaksanakan dengan baik, pola makan yang sehat, kemudian tidur cukup, dan aktivitas fisik yang memadai, dan kemudian menjaga pikiran kita tetap sehat, tetap positif, maka insya Allah kita akan memiliki tubuh yang sehat, bugar, dan imunitas kita sangat kuat.